Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan kerjakan dalam hidup kita. Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik, yang mengasihi dan memberkati kita anak-anaknya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk. Dipastikan melalui perenungan ini kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Hidup adalah kesempatan untuk memilih. Memilih untuk melakukan apa saja yang kita mau. Apakah hal yang baik atau yang buruk, semuanya ada pada kita. Allah memberikan free will, kehendak bebas kepada kita untuk memilih dan melakukan sesuatu. Namun perlu disadari bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Karena free will yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan gambar Allah itu sendiri. Jadi free will adalah karakter Allah atau karakter Tuhan yang melekat pada manusia. Manusia sebagai ciptaan Tuhan dituntut oleh Sang Pencipta atas free will yang diberikan kepada kita, atas kehendak bebas yang melekat pada diri kita sebagai manusia. Penyertaan Tuhan pada diri kita menyadarkan kita untuk tetap dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur untuk segala yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Orang-orang beriman yang telah meninggal dunia sebenarnya tetap hidup bersama dengan Allah di Firdaus. Firdaus merupakan satu tempat atau semacam halte penantian bagi setiap orang percaya untuk mengalami rapture atau pengangkatan gereja ketika Tuhan datang di angkasa menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Peristiwa kematian orang beriman berbicara kepada kita yang hidup untuk membuat hidup semakin hidup. Apa artinya? Setidaknya ada dua hal penting. Yang pertama, hidup harus benar-benar hidup. Bukan seolah-olah hidup atau seakan-akan hidup, tetapi sungguh-sungguh atau benar-benar hidup. Kedua, hidup harus dibuat semakin hidup. Ketika hidup yang kita jalani ini tampaknya berjalan baik, maka harus semakin lebih baik. Kalau kita sudah melakukan satu kebaikan, maka kita harus semakin melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka kita harus semakin melakukan kehendak Allah. Renungan kita saat ini bertemakan bikin hidup makin hidup. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bikin hidup makin hidup dapat dipahami atau dimengerti secara sederhana adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih maksimal, kehidupan yang lebih oke, kehidupan yang progres. Itu yang menjadi isi hati Allah bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bikin hidup makin hidup. Yang pertama adalah hidup yang benar-benar hidup adalah hidup menerima Yesus Kristus secara pribadi. Jadi walaupun orang itu hidup, masih bernapas, bergerak, melakukan banyak aktiviti, tetapi bila dia selama hidup atau saat hidup di dunia belum menerima Yesus, sesungguhnya dia tidak bisa digolongkan sebagai orang yang benar-benar hidup. Mengapa? Karena orang yang hidup di dunia ini akan disebut sungguh hidup bila menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Juru Selamat pribadinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan,
hidup kita sebagai keturunan Adam dan Hawa yang berdosa harus dipahami sesungguhnya adalah mati. Mati dalam artian terpisah secara spiritual dengan Allah. Kita yang adalah manusia berdosa menerima warisan dosa sehingga disebut mati secara rohani, tidak hidup secara rohani. Walaupun kita hidup secara fisik, masih memiliki nyawa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah salah satunya adalah hubungan spiritual yang begitu intim, yang begitu dekat, yang begitu lekat dengan Tuhan. Manusia yang hidup tapi tidak menerima Yesus secara rohani disebut mati. Kematian itu mengakibatkan, menggiring, menempatkan setiap orang pada posisi yang disebut maut atau neraka. Itu sebabnya Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah mati, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Punishment untuk dosa adalah neraka. Hukuman akibat daripada dosa adalah neraka. Tetapi karunia Allah, belas kasihan Tuhan yang dikerjakan melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati, menjadikan orang yang semestinya dihukum mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Hidup benar-benar hidup ketika kita menerima Yesus Kristus secara pribadi. Itu jelas di dalam Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan pernyataan Paulus dalam ilham Roh Kudus dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 ini. Hati percaya, maka dibenarkan Yesus adalah Tuhan. Mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Bukan hanya Paulus yang memberikan penguatan, tetapi Yohanes juga begitu clear. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes memberikan penguatan bahwa semestinya orang percaya yakin banget bahwa hidupnya benar-benar hidup ketika dia ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia tidak akan mati atau memperoleh neraka, tetapi dia akan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Yohanes 10 ayat yang ke-28 memberikan garansi begitu kuat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Perhatikan pernyataan Yohanes ini. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya tidak ada apapun yang bisa mengambil kepastian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, karena Yesus menggaranti atau menjamin hal tersebut. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bikin hidup makin hidup
Yang pertama, hidup yang benar-benar hidup adalah hidup menerima Yesus Kristus secara pribadi. Yang kedua, hidup yang dibuat semakin hidup adalah hidup yang mendemonstrasikan nilai-nilai kekekalan. Semakin hidup kita di dalam Yesus Kristus ketika kita mendemonstrasikan nilai-nilai hidup kekekalan. Setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus akan dihakimi di kursi pengadilan yang disebut Bema. Kursi pengadilan Kristus atau Bema itu menempatkan orang percaya untuk dihakimi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Istilah jahat merupakan terjemahan dari kata Paulon, dari akar kata Paulos, bukan kakos. Istilah kakos dimaknain sebagai sesuatu yang bejat atau moral jahat. Tetapi Paulos maknanya buruk dalam artian tidak berguna. Jadi pengadilan Kristus atau Bema bukan untuk menghukum orang percaya ke neraka, tetapi untuk memberikan pahala atau mahkota. Itu sebabnya perbuatan yang tidak berguna atau sia-sia akan mendapatkan nilai yang negatif atau fail. Sebaliknya, perbuatan yang berguna atau baik benar di mata Tuhan akan mendapatkan pahala. Pahala atau mahkota akan diberikan kepada setiap orang percaya bila menunjukkan nilai kekekalan atau memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Allah, mencakup motivasi, mutu dan metode yang benar. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, motivasi hidup atau pelayanan kita harus sesuai kehendak Allah. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik atau jahat. Motivasi hidup atau pelayanan kita diukur dari baik atau jahat. Melayani harus baik, mengikut Tuhan harus baik. Itu motivasi. Itu motivasi yang benar. Artinya melayani hanya karena mengasihi Allah. Yang kedua, mutu. Mutunya tahan uji atau terbakar, berkualitas atau tidak. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Mutu, pengiringan atau pelayanan kita harus benar, yakni tahan uji satu kualitas yang memenuhi standar Allah sesuai kehendak Tuhan. Yang terakhir, metode pengiringan atau pelayanan kita harus sesuai kehendak Allah. Dikatakan berlari dengan tujuan atau tanpa tujuan. Petinju yang sembarang meninju, memukul atau mengenai sasaran. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 27 menyatakan hal tersebut. Tiap-tiap orang harus mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
metode harus benar. Artinya mencapai sasaran tujuan Allah yang sangat dimungkinkan bila kita hidup mengandalkan Tuhan, menguasai diri untuk berlari fokus pada tujuan yang Allah kehendaki, dan bertinju dalam artian melakukan sesuatu sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Berlari dan bertinju ada merupakan ilustrasi yang Paulus pakai untuk menjelaskan tentang metode hidup atau pelayanan yang benar mencapai tujuan seperti yang Allah inginkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita sangat diberkati untuk membuat hidup kita ini ada di dalam standar rencana Allah. Bikin hidup makin hidup. Yang pertama, hidup yang benar-benar hidup adalah hidup menerima Yesus Kristus secara pribadi. Orang yang menerima Yesus secara pribadi dijamin, dipastikan mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, hidup yang dibuat semakin hidup adalah hidup yang mendemonstrasikan nilai-nilai kekekalan. Satu gaya hidup atau pelayanan di mana motivasi hidup pelayanan kita baik adanya, berkenan di mata Tuhan, di mana mutu hidup atau pelayanan kita high quality sesuai dengan standar Allah, di mana metode hidup ataupun cara hidup kita untuk melayani Tuhan, hidup dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sasaran yang Allah harapkan, inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Immanuel. Amin.